Hai teman-teman semuanya, selamat datang di video kami yang berjudul Perjalanan dan Evolusi Nilai-Nilai Pancasila dari Masa ke Masa. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana Pancasila lahir, berkembang, dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai ke era reformasi. Tujuan kami membuat video ini adalah supaya kita semua bisa paham bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang harus terus dijaga dan diamalkan, terutama oleh kita sebagai generasi muda Indonesia. Kalau kita lihat ke belakang, Pancasila pertama kali dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945. 5 sila yang terkandung di dalamnya menjadi arah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Di masa awal kemerdekaan, penerapan Pancasila belum banyak. Indonesia baru saja merdeka, tapi berbagai tantangan langsung muncul. Ada beberapa pemberontakan yang menguji kesetiaan bangsa terhadap dasar negaranya. Misalnya, PKI Madiun tahun 1948 yang ingin mendirikan negara berideologi komunis. Lalu DITII yang ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Ada juga RMS atau Republik Maluku Selatan yang ingin memisahkan diri, dan gerakan PRRI atau Permesta yang memprotes pemerintah pusat. Semua peristiwa itu menjadi ujian berat bagi bangsa Indonesia, namun berkat semangat persatuan dan cinta tanah air, nilai-nilai Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara kita. Memasuki masa Orde Lama, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia itu menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pancasila itu dijadikan alat pemersatu bangsa di tengah gejolak politik saat itu. Tapi sayangnya pelaksanaannya itu belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang murni, kekuasaan yang besar, dan terjadi banyak perbedaan pandangan politik. Puncaknya itu pada peristiwa G3OS atau PKI yang terjadi pada tahun 1945 yang menjadi tragedi besar dan mengguncang bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang betapa pentingnya menjaga kemurnian Pancasila dari pengaruh ideologi lainnya. Setelah Soekarno naik menjadi presiden, Indonesia memasuki masa Orde Baru. Di masa ini, pemerintah berusaha menata kembali kehidupan bangsa dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama pembangunan. Ada banyak program yang dibuat seperti Repilita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun, Pemilu yang rutin diselenggarakan, dan P4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Tujuannya bagus, yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi, di sisi lain, masa ini juga diwarnai dengan berbagai penyimpangan, seperti KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, pembatasan kebebasan berpendapat, dan adanya universitas abu. Meskipun begitu, Orde Baru tetap menjadi masa yang penting dalam perjalanan penerapan Pancasila, terutama dalam bidang pembangunan nasional. Masa reformasi dimulai saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. Di masa inilah Indonesia mulai melakukan pembenahan besar-besaran di berbagai bidang. Pemerintahan berusaha memperbaiki sistem ekonomi, politik, dan hukum. Lahirlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Sejak saat itu, rakyat Indonesia kembali punya uang untuk berbicara dan berpendapat dengan bebas. Pancasila kembali dijadikan dasar untuk membangun kehidupan yang lebih demokratis. Namun, tantangan di masa kini juga nggak kalah beratnya. Kita menghadapi pengaruh globalisasi, media sosial, intoleransi, dan menurunnya semangat kebangsaan di kalangan generasi muda ini. Oleh karena itu, penting banget buat kita harus memperkuat pemahaman dan pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Harapan kita sederhana tetapi bermakna. Semoga Pancasila nggak cuma jadi simbol negara, tetapi benar-benar kita jalankan dalam kehidupan nyata, di sekolah, di masyarakat,
maupun di dunia kerja nanti. Sebagai generasi muda, kita mempunyai peran besar untuk meneruskan semangat Pancasila. Mari menjadi generasi yang berkarakter, berintegritas, dan mampu menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan semangat gotong royong dan cinta tanah air, kita bisa membawa Indonesia menuju masa depan yang jauh lebih baik. Nah, dari masa kemerdekaan hingga ke era reformasi, penerapan Pancasila selalu diwarnai dengan tantangan dan dinamika. Tapi, satu hal yang pasti, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan Pancasila tidak pernah padam. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.